Kali ini sangat seru sekali pemirsa ya untuk kita simak bersama, dan saya tidak mau banyak basa-basi. Intinya bagi saya ini adalah penjelasan yang seharusnya ini sudah tidak bisa dibantah lagi oleh kubu 01 dan 03. Awalnya tim hukum 01 Refli Harun itu dan perwakilan kubu 03 itu ketawa-ketawa saat Otto Hasibuan sebagai tim hukum 02 yang ditanyakan persoalan bansos oleh Bang Karni. Nah, pertanyaan yang mendalam ini ternyata membuat semua narasumber YLC itu ketawa-ketawa. Yang ngatawain Bang Otto lah ya, tapi Bang Otto ini luar biasa sekali pemirsa. Beliau menjawab dengan santai dan senyuman-senyumannya yang kemudian membungkam Bang Karni itu sendiri dan tim hukum 01 dan 03. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa semua untuk kita simak bersama, dan seperti apa penjelasan dari Bang Otto Hasibuan, mari kita simak bersama. Langsung kepada videonya. Kak sama istri saya selama saya hidup baru kali ini ada presiden yang paling baik, Pak Jokowi. Ceritanya kenapa kamu bilang begitu? Baru kali ini Kak saya dapat kiriman 600.000 per bulan langsung ke rekening saya. Dan bagi orang yang nggak kerja, yang nganggur, yang untuk makan aja susah, rupanya itu gede sekali. Mungkin untuk Pak Otto itu apaan? Bayar tukang parkir aja saya bisa 500.000. Tapi bagi orang kecil itu luar biasa. Jadi kalau ditanyakan apakah bansos itu berpengaruh atau tidak, atau BLT berpengaruh atau tidak, ya kalau secara material mungkin susah, tapi secara rasa atau secara yang kita lihat sehari-hari itu luar biasa bagi orang di bawah. Berpengaruh nggak orang? Saya melihat kalau Pak Jokowi sekarang boleh dicalonkan, Pak Jokowi lagi yang menang. Kalah itu Prabowo. Iya lah. Ya. Gimana? Jadi gini ya. Jadi pertama yang nomor 2 dulu saya tanggapi ya. Mengenai bansos tiba-tiba terima uang 600.000 dan sebagainya. Kita harus melihat dulu ya. Bahwa bansos seperti ini tidak hanya ada di Indonesia. Hampir seluruh negara menggunakan bansos. Di Singapura sendiri kalau saya tidak keliru disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Bu Sirma, itu 800.000 loh. $800 loh per person. $800 itu berarti lebih kurang hampir 9 juta satu orang terima. Oke. Nah kemudian Malaysia lebih besar lagi. Nah paket Amerika juga ada bansosnya gitu. Nah itu adalah kebijakan daripada pemerintah untuk kepentingan rakyat miskin. Nah apakah gara-gara pemilu ini bansos ini harus di-stop? Kita korbankan rakyat miskin. Kan gak mungkin kan? Nah soal akhirnya dia merasa dia terpengaruh atau tidak itu subjektif. Ya kan? Apakah ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Tapi apakah ada pengaruhnya? Kita lihat sejauh mana pengaruhnya. Dan itulah yang dibuktikan di persidangan. Ternyata hubungannya ada tapi belum tentu berpengaruh. Ya kan? Seperti yang kita ceritakan, ternyata di Aceh itu ada juga bansos, ternyata Aceh 02 kalah. Di Sumatera Barat bansos ada, 02 kalah. Di luar negeri tidak ada bansos, 02 menang. Jadi enggak langsung hubungan kausalnya itu muncul. Nah itu persoalannya. Jadi saya melihat di sini adalah, dan itu harus dibuktikan itu secara masif. Karena bansos ini dilakukan melaksanakan undang-undang. Ini kan dibuat oleh undang-undang. Coba, kalau kita mau salahkan siapa? Ini di bansos ya dibuat dalam undang-undang. Berarti ikut DPR. Di DPR itu ada siapa? Semua partai ada di sana. Ada Gerindra, ada PDIP, ada PKS dan sebagainya. Nah kalau mereka tidak setuju dengan ini, kenapa disetujui ini undang-undangnya?
Jadi presiden di sini Pak Jokowi hanya melaksanakan undang-undang. Nah, apakah presiden melaksanakan undang-undang salah? Jadi jangan kalau ditafsir-tafsirkan, dihubungkan, dicocok-cocokkan, ya semua jadi cocok-cocok juga. Kan gitu. Tetapi kan di persidangan, semuanya ini kan tidak boleh perasaan. Harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Kan itu persoalannya. Nah yang kedua, yang pertama tadi yang mengenai soal, ya saya bilang ini sebenarnya tidak berwenang. Tapi mahkamah kan kelihatannya kan memeriksa. Saya juga, kita dari Komisi 2 juga merasa, loh kenapa mahkamah juga mau menelusuri itu. Tapi akhirnya saya harus berpikir positif. Tidak mungkin Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa apapun yang disampaikan oleh pemohon 1 maupun pemohon 3 sebagai pemohon. Hakim Konstitusi yang mulia Saldi Isra ya juga mengatakan semua yang diajukan harus saya periksa, harus dibuktikan dan harus di-exercise di pengadilan. Nah, tapi apakah dia nanti akhirnya dengan itu berarti dia juga mengatakan bahwa memang dia berwenang? Yaitu kehendak daripada Mahkamah Konstitusi. Saya hanya melihat saja gini, kalau sampai Mahkamah Konstitusi mengatakan dia berwenang, berarti hukum acaranya ditabrak. Nah ini menjadi putusan yang menjadi kontroversial juga buat kita. Ya, karena pertanyaannya apakah berani Mahkamah Konstitusi mendikluasi atau tidak? Saya kira pertanyaannya bukan soal begitu. Mahkamah Konstitusi saya anggap adalah mahkamah yang berani. Sebagai seorang hakim pasti berani. Tetapi bukan berani mendiskualifikasi atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi atau tidak? Itu menjadi pertanyaan kita. Soal berani saya yakin mereka berani. Tapi kalau ada dasar dia berani. Tapi kalau nggak ada dasar pasti juga dia tidak berani. Itu saya kira. Sebelum saya menjelaskan. Kesimpulan saya adalah agak sedikit rame. Pak Prabowo sudah meyakinkan rakyat dan cari suara rakyat. Nomor 1 dan nomor 3 pasangan calon, mereka cari suara di MK. Itu kesimpulan saya. Jadi Pak Prabowo cari suara di rakyat, mereka cari suara di MK. Summa potestas sive sumum sive imperium dominium. Ya. Jadi mereka-mereka yang ada dalam pemerintahan yang dipilih melalui election itu adalah hasil dari resultante kedaulatan individu. Resultante kedaulatan individu. Ya. Kedaulatan individu, resultante. Karena itu kalau ada satu lembaga yang membonsai, memberangus kedaulatan individu. Ada oknum-oknum yang mau ingin memberangus kedaulatan individu. Ada orang-orang yang memberangus kedaulatan individu. Maka menentang apa yang namanya yang terkenal suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu siapa? Suara rakyat itu suara kita semua. Suara saya, suara Refli, suara Anton, Jos, Ahmad, Rahmat di seluruh Indonesia. Dan pemegang suara rakyat Pak Prabowo dipilih oleh 96 juta suara. 96 kedaulatan rakyat. Daulah. Yang tadi saya bilang, orang-orang yang terpilih, aktor-aktor yang terpilih dalam pemerintahan dan politik. Itu adalah hasil dari resultante kedaulatan individu. Karena itu tidak bisa melimpahkan atau merampas dan merampok atau mengalihkan, membebani sebuah institusi membonsai kedaulatan rakyat. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Ini kan juga cawe-cawe, Pak. Sama aja.
siapa tahu kiro-kiro seperti narasi. Saya salah satu yang pernah menjelaskan secara detail tentang apa itu TSM, dan saya pelakunya di Komnas HAM. Karena TSM itu berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Belum tentu ahli tata negara tahu tentang TSM. Yang tahu tentang TSM itu adalah orang Komnas HAM yang tahu. Karena itu begitu penjelasan dari Rafli, saya bilang, waduh, Rafli, saya bilang, jauh banget panggang dari api. Saya pernah menjelaskan secara detail di sini dan diakui dan dipuji oleh pengacara 01 di depan Bang Karni Ilyas tentang penjelasan saya. Sangat komprehensif, sangat ilmiah, sangat terukur. Apa perlu saya ulang? Waktu saya terbatas oleh Bang Karni. Gak bisa. Karena itu kalau dilihat dari TSM yang tadi dijelasin oleh Rafli, saya bilang, aduh. Berarti ini cawe-cawe kiro-kiro mencari suara di Mahkamah Konstitusi ini. Nah itu satu. Misalnya Bang Rafli juga banyak menipu kita juga. Atau mungkin pada saat itu tidak ikut. Natalius ini cinta sekali dengan saya. Mestinya dia bikin opening statement dulu kan. Dia bahas saya setelah saya ngomong, setelah dengar omongan saya. Tapi nggak apa-apa, karena dia begitu cintanya. Natalius pikir, Anda nggak punya bahan jangan-jangan? Ada bahan nggak untuk ngomong sidang MK kemarin? Masa Komnas HAM lulu? Begini. Oh ya boleh. Kan tadi kan minta untuk tidak boleh dipotong. Masa sekarang kok inilah sebenarnya tidak konsisten. Ya kalau tidak konsisten sederhana begini, bagaimana meminta konsistensi dalam penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi? Susah, Bos. Jadi saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Kenapa saya menyebut? Karena variabel-variabel yang disampaikan, diucapkan itu adalah variabel kesimpulan yang disampaikan 01 kepada Mahkamah Konstitusi. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal dengan menyebut tadi pengacara. Kedudukannya sebagai pengacara, bukan sebagai individu. Ya, banyak hal yang salah, misalnya. Mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan Bang Otto Hasibuan. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Dan seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ini sangat luar biasa sekali, sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Ya, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya kepada pemirsa semua, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi.